Makan sambil nonton emang udah jadi budaya sekarang gak sih Bunda? Bukan hanya kita sebagai orang tua, anak-anak pun sama. Saya, Magdalena Marsha Putri Nandika, mahasiswa profesi dietitian Fikes UB. Ngomong-ngomong soal makan sambil nonton, ada fakta menarik nih Bunda tentang budaya ini. Apakah budaya ini aman atau justru menjadi ancaman ya Bunda? Yuk kita simak bersama video berikut ini. Setiap waktu makan tiba, bukan lagi jadi momen hangat keluarga, tapi berubah jadi ajang perjuangan. Sendok demi sendok disodorkan, tapi anak tetap menolak. Ada yang memalingkan wajah, menutup mulut rapat-rapat, bahkan menangis saat melihat makanan. Bagi orang tua, situasi ini bukan hal sepele. Perasaan cemas mulai muncul, takut anak kekurangan gizi, berat badan tidak naik, atau disebut susah makan oleh orang lain. Bukan hanya anak yang kehilangan selera, tapi orang tua pun kehilangan kesabaran. Ada rasa bersalah, ada rasa kelelahan, dan kekhawatiran yang terus menghantui. Kondisi inilah yang memicu orang tua mencari strategi terbaik dalam memberi makan anak. Strategi pemberian makan pada anak atau parental feeding telah berkembang dari masa ke masa. Dimulai dari cara tradisional, yaitu pemberian makan anak langsung oleh orang tua dengan spoon feeding, dan fokus utama yaitu kuantitas makanan yang dikonsumsi anak. Cara ini berkembang ke pemberian makan yang responsif, di mana orang tua juga memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi anak, sehingga pengenalan terhadap variasi makanan pada anak mulai dijalankan. Lalu, bagaimana strategi pemberian makan pada anak di era globalisasi ini ya? Di era digitalisasi ini, perilaku responsif feeding berkembang menjadi perilaku permisif, di mana orang tua memberikan kebebasan pada anak dalam konsumsi makanan. Kebebasan dalam pemberian makanan ini diiringi oleh penggunaan gawai sebagai solusi anak bisa makan dengan tenang, sehingga orang tua bisa melakukan pekerjaan dan kesibukan lainnya. Namun, faktanya, gawai adalah salah satu bentuk distraksi makanan. Dan segala bentuk distraksi saat makan, hukumnya adalah dilarang. Ketika anak makan sambil menonton, fokus anak akan terpecah antara makanan dan tontonan. Sehingga anak tidak bisa mempelajari rasa, bentuk, dan tekstur makanan yang dimakan. Hal inilah yang membuat pengenalan makanan pada anak tidak akan efektif dan justru membuat anak melakukan gerakan tutup mulut atau yang bisa disebut dengan GTM. Jika kejadian ini terjadi berkelanjutan, anak akan menjadi pemilih atau yang bisa disebut dengan picky eater. Tidak hanya itu loh Bunda, saat anak fokus pada gawai, anak akan kehilangan fokus, sehingga sulit untuk diajak berinteraksi. Di sisi lain, kehilangan fokus saat makan dengan menonton juga menyebabkan anak sulit mengenali rasa kenyang, sehingga anak akan cenderung makan berlebihan, dan jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan obesitas. Nah, jangan khawatir Bunda. Ini dia beberapa tips penggunaan gawai yang aman untuk anak dan tidak mengganggu pola makan anak. Tips pertama, lakukan aktivitas tanpa gawai dengan anak sebelum waktu makan. Kegiatan ini dapat mengalihkan keinginan anak untuk menggunakan gawai dan menonton TV. Kegiatan ini juga menjadi langkah persiapan awal yang baik sebelum waktu makan. Aktivitas tanpa gawai yang bisa dilakukan banyak sekali loh Bunda, seperti bermain di rumah bersama anak, bermain di luar, bersepeda, dan berolahraga, itu juga termasuk aktivitas tanpa gawai. Tips yang kedua,
ajak anak ikut serta dalam menyiapkan makanan. Kegiatan ini dapat meningkatkan daya tarik anak pada makanan yang akan ia makan. Sehingga, waktu makan, anak lebih fokus pada makanan yang ia makan dan tidak menginginkan penggunaan gawai saat waktu makan. Tips yang ketiga, orang tua ikut serta dalam menciptakan lingkungan makan yang sehat tanpa gawai. Orang tua menjadi contoh dan role model dalam perilaku makan anak. Jadi, dengan menciptakan lingkungan makan yang sehat tanpa gawai, anak akan terbiasa fokus pada makanan yang ia makan. Cara ini juga meningkatkan interaksi antara orang tua dan anak saat makan menjadi lebih baik. Tips yang keempat, buat kesepakatan jadwal penggunaan gawai dengan anak. Bunda bisa memperbolehkan anak untuk memiliki waktu screen time yang lebih lama seperti di hari libur daripada di hari sekolah. Nah, dalam menentukan durasi screen time pada anak, Bunda bisa mengikuti rekomendasi di samping ini ya. Untuk anak usia 0 sampai dengan 1 tahun, tidak diperkenankan untuk memiliki waktu screen time loh Bunda. Untuk anak 2 sampai dengan 4 tahun, diperbolehkan memiliki waktu screen time maksimal 1 jam dalam sehari. Untuk anak usia 5 sampai dengan 17 tahun, hanya diperbolehkan memiliki waktu screen time maksimal 2 jam dalam sehari. Tidak hanya itu loh Bunda, ini dia cara mengelola screen time aplikasi pada gawai anak, supaya anak bisa menggunakan gawai dengan aman dan juga lebih bijak. Pertama, tekan menu pengaturan. Kedua, tekan icon manajemen aplikasi. Ketiga, atur screen time timer sesuai dengan rekomendasi. Pada pengaturan ini, aplikasi tidak akan terbuka jika melewati durasi timer. Jadi, yuk mulai hari ini biasakan anak makan tanpa gawai. Dan lihat perubahan positif apa yang terjadi pada pola makan anak ya Bunda. Sampai di sini dulu ya Bunda perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bunda semuanya. Saya Magdalena Marsha, pamit undur diri. Terima kasih Bunda. Salam sehat.